Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. alias makan siang. Ini makan apa Mbak Wi? Makan apa Mbak Wi? Ini soy butter chicken. Gak ada tepung ya? Nggak sehat. Iya, aku sehat. Kalau aku ini bento beef yakiniku. Betul, aku juga sama. Terus aku minumnya orange Lorenzo. Indang apa sih Indang? Indang bento juga ya. Chicken katsu. Eke makan steak say. Wow. Sama apa? Ini apa ini? Three wise monkey salad. Ini ada sushinya. Three wise Boleh coba. Mari kita makan. Kita makan saja. Aku makan three wise monkey. Wih, gimana coba? Oke. Langsung. Nah. Enak banget, sis. Top. Soyu butter chicken. Cucok. Yummy. Waduh, ada yang baru nih. Yeay, kita kembali lagi di Delman Gaul bersama aku Debbie Sartian, Aku emansipasi dan Aritula. senang deh. aku tuh kadang-kadang rada-rada deg-degan juga sih, karena kan Desa kan galaksi. Aku galaksi Andromeda tergantung dari occasion. Kalau kayak gini tenang, jinak langsung. Emang yang gak jinak kalau mamanya lagi ngajar? Kalau lagi kerja, lagi ngajar, tiba-tiba ada yang telat, ada yang ngah-ngoh, nah baru ngeng. Adrenalin ya say. Oke, kita ngobrol, seneng banget Ari. Terima kasih. Kita sudah lama tidak ketumbar ya. Bener. Lama banget ya. Kita cuma lihat di sosial media. Betul. Kan? Seneng sekarang Artul bisa datang. Gue manggil dia Artul. Tadi gue bilang singkatan. Iya. Gue bilang tadi kan, iya nanti Artul datang. Artul siapa kan? Ari itu bilang, oh dua-duanya gitu. Ari, cerita dulu dong. Ini aku panggilnya Mas Bro. Artul aja nggak apa-apa. Artul, Kak Ya, boleh. Kartul, Kak Ari Tulang, Iya. Kartul. Ceritain masa kecil Yesay. Apa ya? Besar di Mande. Aku lahir besar di Jakarta. Masa kecilnya sebenarnya tidak bergelut dengan dunia kesenian sama sekali. Sama sekali nggak. Jadi kesenian itu sebenarnya semacam kayak blessing ya dari Tuhan. Ketika SMP ditawarin, suruh tahu sama temen ngomong, lo bikin operet ya buat acara perpisahan sekolah tahun 80. SMP tuh. SMP perpisahan sekolah. Terus gue dengan tenangnya ya deh, padahal nggak tahu bikin operet tuh gimana. Kenapa temennya kau memilih ya? Itu dia semua. Kalau menurut aku tuh di bos Tuhan blessing tuh udah nih dikasih kesempatan. Oke. Nggak ngerti gimana caranya, tidak pernah belajar soal teater, tapi Nggak terus tahu akhirnya teknik juga, nggak nggak ngerti. Tapi ya udah, halu-halu zaman dulu kan nggak ada kayak sekarang ya, ada YouTube, ada apa. tutorial. Nah, ini nggak ada, jadi ya udah halu-halu aja zaman dulu. Oh begini. Ceritanya ngambilnya temanya Arjuna 2000, which is itu 20 tahun kemudian kan. Ternyata kita melalui 2000 itu juga. Arjuna 2000 ceritanya tentang kayak Arjuna lagi semedi di Gunda sama Dewi, apa bergenderuwo gitu-gitulah. Tapi ya pada saat itu dianggap pecah acaranya karena belum pernah ada. Oke, operet Nah, tuh. gue jadi sutradara. Ada temen gue yang bikin nari-nari, terus gue ngeliat
ini nari kok kayaknya menarik ya gitu. Terus akhirnya udah gue ikutan di acara itu juga ikut tampil gitu nari-nari. Nah dari situ tuh ngerasa ada sesuatu yang menarik dari nari. Nah mulai tuh belajar nonton TV zaman dulu cuma ada TVRI kan. Cuma satu. Benar, lihat Aneka Karya Safari, lihat Mas Krisya ada anak SM ngiringin lagu Kencana. Ini begini pecah belah, pecah belah gitu. Nah, akhirnya dari situ udah nari ada di sekolah SMA ngajar juga, ikut Bunda Manggala Indonesia. Dari situ ada teman kenal ngajak aku ke Papiko Titi Puspa. Nah, situ ada Ucok, penari Ucok zaman dulu gitu. Ucok ngajak, terus Panca ngeliat aku diajak nari. Nah, mulai dari situ tuh mulai terjun as a professional dancer. Tapi background yang dulu itu apa sebelum jadi penari? Nggak ada, aku nggak bergelut di dunia kesenian sama sekali gitu. Jadi aku keluarga pun juga nggak ada. Aku nggak pernah kursus nari, cuma aku seneng gambar itu aja. Tapi memang kayak nari, musik apa tuh nggak belajar. Jadi kalau ditanya masa kecilnya ya biasa aja, anak-anak biasa. Tapi kemudian ya ada satu hal yang tiba-tiba kok diarahkan untuk bisa menjadi seorang penari pada akhirnya. Berarti semua belajar serba sendiri, otodidak. Learning by doing, benar, otodidak, benar. Wow, berarti itu blessing from God banget lah ya. Menurut aku tapi gitu. Ada nggak sih kayak darah dari buyut-buyut yang gitu? Nggak ada. Papa mama nggak menekuni dunia seni, kakek nenek setahu aku juga enggak. Jadi ya nggak tahu tuh dari mana tuh ya munculnya. Jadi akhirnya nari kita kan sempat beberapa kali satu panggung. Iya benar. Itu model. Iya. Nari. Benar. Sama aku mengagumi dia pada saat itu. Kalau zaman dulu kan model fashion show nggak cuma sekedar fashion show, ada koreografi. Kemudian kalau sekarang kan ada keyword ya model muncul. Dulu enggak. Kita abis fashion show lari ke belakang ganti baju 2 menit cek ganti baju sendiri, sepatu model sendiri, abis itu langsung lihat contekan blocking tek denger lagu set nih gua harus muncul, jebret muncul koreografi dan itu semua tepat, presisi, profesional, very profesional. Benar, mengagumi aku. Jadi kalau lagi jian tuh kita penari duduk, aku duduk nontonin, gila ini keren ini dia. Nih Debbie keluar nih, wow gini. Jadi ada, di situ menggelitik aku, pengen belajar, pengen nyoba kayak gitu. Inspirasi juga nih. Sempet ya sih emang segitunya tuh dulu tuh. Ribet 8 baju ya, jangan sedih. Nggak cuma 1-2 baju kan. Bajunya ribet-ribet nggak sih? Ya macam-macam. Dengan aksesoris, dengan ganti style rambut kadang-kadang ya. Gitu say. Oke. Jadi dibutuhkan disiplin ya Nek ya. Sangat. Oh ya, kalau zaman dulu tuh bener-bener beda sama sekarang ya. Kalau zaman dulu bener-bener si model ini harus serba bisa. Malah kemudian akhirnya tampil juga ya jadi penyanyi lip sync gitu di acara yang kan sifatnya fashion show dulu lebih entertaining gitu. Jadi bukan hanya sebagai peragaan busana aja tapi juga harus menjadi satu hiburan buat yang nonton. Nah, tiba-tiba dia muncul nyanyi jadi Lisa Minnelli. Oh dulu belum zaman drag queen ya Nek. Belum. Iya beneran. Tapi nggak semua model bisa kayak Debbie. Sekarang emang serba bisa sih. Emang. Ngecor juga bisa kan sis? Ngecor bisa gue. Ngecor gue bisa, nyemen gue bisa. Ngecek, naik genteng karena gak ada gue benerin genteng bolong say. Terus Ri, akhirnya tuh terus loh berkecimpung nari abis itu ngapain? Nah abis nari kemudian mulai tuh dipercaya bikin koreografi, bikin tarian. Kayak misalnya di Studio 26 sama Mati Ganda ada video klip, pada zaman dulu video klipnya tuh di Aneka Karya Safari atau Selekta. Ini ada penyanyi ini lo bikin koreografinya. Terus juga waktu itu nari di Papiko, Mbak Peti udah mulai sibuk kerja di Sahid jadi PR. Mulai tuh ya Titi Puspa nawarin aku jadi koreografer. Nah dari situ mulai berkembang gitu. Aku juga banyak belajar dari Panca, ngelihat Panca bikin tarian, Andrea segala macam ada show, Mas Dodi Haikel, Denny Malik. Dari situ aku belajar dari penari bisa jadi koreografer nari, koreografer fashion show. Nah belajar akhirnya dapat kesempatan kayak gitu juga. Waktu itu pernah jadi pengarah gaya di majalah Gadis.
2 tahun itu ditawarin juga sama majalah Femina, ayo lo pegang lomba perancang mode, pegang pemilihan wajah Femina, pegang pemilihan gadis sampul. Nah mulai itu situ akhirnya menekuni dunia tari sama koreografi. Sampai akhirnya ke Afi. Afi, iya. Afi itu udah kesini-sini deh. Itu udah kesini-sini. Itu tahun 2000 bukan sih? Afi itu 2003, Oh, iya, 2003. awal. Tapi kalau nari-nari itu dari tahun 87, 86, 87 sampai 90-an gitu. Enakan nari apa ngarahin orang? Seiring berjalannya dengan waktu ya power udah berbeda ya. Soalnya om aku ada yang nari juga sekarang katanya ngos-ngosan. Iya benar, apalagi kalau kita nari modern kan lebih powerful, lebih upbeat, lebih gitu-gitu. Tapi kalau nari, even nari Jawa juga kita perlu stamina gitu. Tapi memang kita nggak bisa berhenti dari nari kalau aku terus terang. Jadi aku kadang-kadang masih sendiri bikin koreografi, bikin apa, terutama buat video klip aku harus merancang koreografi kayak gitu-gitu. Nah di AFI itu juga ada PR-nya adalah bagaimana mengarahkan ada 12 peserta, ini 12 punya karakter yang berbeda. Aku harus mengarahkan mereka harus punya karakter sendiri di setiap dari mereka. Karena bedanya kan kalau yang selama ini Ye bikin kan pertunjukan. Iya. Bukan kompetisi. Bukan. Kalau Afi ini kan kompetisi kan. Iya, iya. Artinya kan semua masing-masing punya peluang untuk menang Iya, atau kalah. betul. Nah, Nah, aku harus adil tuh. Nah. Jadi aku ngeliat misalnya ada yang misalnya mereka agak kaku dalam tidak lentur. Nah, aku harus bikin dia untuk gimana caranya dengan cara yang kadang-kadang buat mereka tentu nggak nyaman ya. Iya. Aku kasih pemberat sekilo di kaki, di tangan untuk bisa bergerak kayak orang lagi latihan olahraga Iya. gitu. Nah, tapi dari situ akhirnya mereka semua lulusan AFI itu pada bisa nari. Nah karena aku bilang, lo nggak akan jadi penari memang, tapi paling tidak kalau badan lo lentur, lo di panggung punya kemungkinan lebih banyak untuk bisa memberikan kepada penonton selain menyanyi. betul. Terus aku juga ngajarin soal bagaimana mereka interaksi sama kamera, bagaimana interaksi dengan penonton. Nggak cuma itu, aku juga di AFI akhirnya kayak ngajarin bagaimana mereka punya sikap atau attitude sebagai seorang penyanyi yang harus appreciate sama yang lain. Misalnya untuk orang sound, kamu harus kenal nih siapa yang ngurusin mic kamu harus kenal siapa yang ngurusin sound system kamu, harus kenal siapa yang make upin kamu, yang ngurusin baju kamu, dan bilang terima kasih sebelum dan sesudah gitu. Nah, supaya mereka juga appreciate dan seneng gitu loh. Jadi di AFI itu aku juga belajar dari mereka untuk bagaimana untuk menjadi seorang profesional disiplin di bidangnya gitu. Bukan cuma mereka aja yang belajar gitu. Seneng sih, jadi aku juga dapat ilmu. Iya. Tapi rata-rata menurut kamu, misalnya dari setiap peserta itu, ini aja curious saja. Dari setiap peserta itu, menurut kamu presentasinya berapa yang emang punya keinginan untuk menang sama yang gue sekedar ikut aja Ya, sih. ada jadi gini, ada dari sebagian dari mereka yang memang udah punya punya keinginan untuk menjadi tampil yang terbaik. Tapi ada yang beberapa merasa gue udah cukup, udah masuk TV, gue udah dikenal gitu. Nah aku kadang-kadang kasih tahu ke mereka bahwa ini satu kesempatan yang nggak semua orang bisa dapat. Otomatis kamu harus memanfaatkan seoptimal mungkin sehingga ketika misalnya gini ada 12 peserta, misalnya mereka tampil 12 episode. Setelah itu panggung selesai, lampu selesai, penonton tidak didatangkan oleh TV yang udah ada di kalian harus berjuang sendiri. Nah, kalian harus punya mental itu dari sekarang sebelum semua ini selesai. Jadi ketika nanti begitu kalian keluar dari Akademi Fantasi atau Indonesian Idol atau apapun itu, kalian udah siap menjadi seorang entertainer yang untuk berkompetisi. Iya. Gitu. Nah itu memang yang ada beberapa yang begitu udah selesai kalau ngobrol sekarang, ya aku nyesel ya dulu kayaknya nggak bisa menjalankan dengan seoptimal mungkin. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Jadi ya memang jiwa juangnya orang beda-beda. Apalagi mereka melihat ada temennya nyanyinya lebih bagus, ya gue nggak. Mereka udah jauh duluan. Benar. Padahal sebenarnya lo yang penting punya ciri aja dulu supaya orang suka. Karena kan banyak penyanyi yang suaranya bagus, tapi aja penyanyi yang suaranya mungkin biasa tapi sangat disukai karena feel-nya bagus, terus attitude-nya bagus, terus dia punya mau belajar teknik vokal yang baik sehingga bisa diterima dan awet gitu. Kan sebenarnya terus terang salut loh sama pekerjaannya hari ini. Dia nih seseorang di belakang layar, tapi sebenarnya yang sanggup menjadikan seseorang itu sukses walaupun sebagian besar dari dirinya sendiri ya. Tapi Desa kan harus mampu menggiring gitu. Betul gitu. Kesulitannya adalah bagaimana mempelajari mana nih yang
karakter si A ini dia gigi 2, gigi 3 atau gigi 5. Ya. Nah, kalau gigi 2 gua harus genjot dia supaya dia mau punya kemauan yang sama. Terus kadang-kadang ada yang satu kelemahannya di A, gua harus bisa mencari cara menutupi supaya dia bisa mengurangi itu menjadi satu kelebihan gitu. Makanya aku selalu bilang sama kalian mampu kalau kalian mau, kalian bisa kalau kalian terbiasa. Terbiasalah dengan latihan, latihan vokal, latihan. Karena gini, menurut aku penari, penyanyi semua tuh hampir sama kayak atlet. Harus ada pola makan yang dijaga, istirahat yang dijaga, belajar teknik vokal setiap hari. Nah itu kayak atlet gitu loh. Jadi memang stamina juga menjadi nomor 1. Nah itu aku harus kasih tahu mereka gitu. Aku selalu bilang kenali, pelajari, pahami, maknai. Kenali nih menjadi seorang entertainer di atas panggung kayak gimana. Oh gini, pelajari, ada kamera di sini, ada panggung begini, mau kemana dulu, di tengah, di samping. Pelajari penontonnya, pelajari acaranya buat apa, buat orang dewasa, buat anak-anak, di kota mana, outdoor apa indoor, itu mereka harus pelajari. Harus riset lah ya sebenarnya. Iya benar. Terus kemudian ya dipahami. Kalau udah tahu gitu semua harus diresapi, dipahami. Nah kemudian ketika aku bilang dimaknai, beri jiwa di setiap penampilan kalian sehingga orang nggak lupa dan inget dan pengen ketemu lagi gitu. Nah itu prosesnya memang karena cuma 3 bulan kadang-kadang jadi cepet kan gitu. Tapi ya itulah namanya reality show ya. Tantangannya di situ. Gitu. Berapa kali angkatan tuh Yai pegang? Aku AFI 1, 2, 3, kemudian ada AFI 2005, kemudian AFI 2003, 5, hampir 5 ya. 5 ya? Tapi ngajar idol juga 2 season. Oh, sempat idol juga. Sama X Factor. Ada perbedaan nggak? Kalau di AFI itu dia karena bilangnya akademi fantasi, jadi ruang lingkup belajarnya sangat kuat. Jadi benar-benar dari pagi. Akademinya. Jadi sistemnya kayak sekolah. Nah kalau di Indonesian Idol dia lebih sifatnya lebih jam mengajarnya lebih singkat. Kemudian tantangannya juga akan menjadi lebih besar karena dengan singkatnya itu mereka harus benar-benar siap di atas panggung gitu. Tapi kalau melihat dari sudut pandang melihat peserta-pesertanya sama aja atau kira-kira yang lebih tantangannya lebih tinggi di mana? Jadi gini, kalau aku pertama kali ngajar yang di AFI, pesertanya itu dipilih mereka lebih ke karakter. Vokal bisa nyanyi iya, tapi dilihat justru karakter karena mereka sifatnya kan di karantina di asrama, jadi otomatis benturan-benturan emosi itu yang dicari. Drama-drama itu yang diperhatikan. Yang itu yang istilah menjadi bagian dari bentuk pertunjukannya. Nah begitu akhirnya pada saat itu juga karena AFI 1 belum banyak yang tahu, jadi yang jago-jago nyanyi mungkin masih belum tahu nih acara apa, belum mau ikut. Nah begitu ternyata acaranya meletup, langsung di AFI kedua, ketiga tuh yang jago-jago nyanyi pada mau ikutan gitu. Oke. Berarti AFI sampai AFI habis Kari Tulang ini. Aku ada 1 kali nggak ikut karena aku waktu itu izin megang idol. Oke. Berarti kenal Reinhardt ya? Reinhardt tak kenal. Iya itu teman nyanyi kita. Oh iya dia 2013 aku 2013. Dia suka ikut aku di acara musical juga. Oh iya. Keren kok dia nyanyinya, stage act-nya juga. Iya. Koreografinya udah opa-opa Korea. Iya dia nyanyinya opa-opa. Jadi dia seorang belakang layar tapi punya pengaruh yang besar loh untuk keberhasilan. Dan rupanya nggak bisa dipukul rata. Mamanya nih orang gua mesti ngerjainnya kayak gini, nih orang ngerjainnya kayak gitu. Beda-beda. Itu Berarti belajar psikologi orang juga dong. Pada akhirnya untungnya ya aku kan sekolah arsitektur. Nah, melenceng banget deh. Sebenarnya melenceng ya. Melenceng. Cuma arsitektur itu kan mengajarkan psikologi pengguna ruang. Jadi misalnya kita bikin apa nih rumah, yang pakai rumah siapa nih? Orang Jawa, orang ini, atau dari kalangan menengah, kalangan atas, otomatis kita harus mempelajari psikologinya dulu. Nah itu melatih aku juga untuk mempelajari psikologi si karakter dari si anak-anaknya. Ini anak dari desa mana, misalnya ini anak dari kota mana, ini anak minder apa enggak, ini anak overconfidence apa enggak. Nah itu aku harus benar-benar mengolah. Oh berarti orang itu where people from itu beda-beda. Ada pengaruh gitu. Apalagi kalau misalnya dia dari satu daerah kecil gitu ya. Misalnya atau dari background keluarganya yang istilahnya nih bukan siapa-siapa, tapi ketika
di panggung dia pakai baju bagus, banyak penonton, ada panggung, otomatis dia akan ada kadernya. Nah itu melatih mereka untuk punya satu attitude yang bisa istilahnya tidak sombong tapi confident di atas panggung. Kita harus ngingetin kayak gitu. Caranya gimana? Kamu ngobrol satu-satu atau kamu cuman baik? Ada cara baik-baik, ada cara yang agak tegas. Oh, gimana tuh? Ya, kalau baik-baik ya kita ajak ngobrol gitu Iya. ya. Kamu harus gini, atau nanti misalnya sebelum itu di panggung nih, nanti ada penonton, nanti ini ada panggung, nanti ada lampu. Nah, waktu nyanyi kamu harus kasih hati kamu nih ke penonton. Kamu harus tatap mereka, terus harus ada senyumnya, jangan sombong gitu. Tapi ada juga yang misalnya ya nggak gitu nggak. Harus kesini, harus begini. Kamu harus lihat ini. Aku ada kayak gitu. Ada juga kayak Ada. gitunya. Tergantung sama siapa kamu. Iya, emang ada yang harus dipecut, ada yang harus digandeng. Beda-beda lagi ya. Beda-beda, Iya, beda. ya. Tapi makanya ada yang mungkin awal waktu aku ngajar banyak yang kayak kamu bilang aku galak atau mereka nggak suka sama aku. Tapi sebenarnya yang aku lakukan karena aku sangat sayang sama mereka dan nggak kepengen lihat mereka tenggelam di atas panggung. Iya. Nah hanya memang caranya aku mungkin dianggap mereka tidak nyaman atau dianggap keras, dianggap galak Tegas, gitu ya. Padahal sebenarnya buat aku kita berpacu dengan waktu nih. Betul. Gitu waktu kalian nggak lama. Iya. Karena Untuk instan. siapnya ya. Karena instan. So you have to be prepared as a professional dengan jangka waktu yang sangat singkat. Kalau nggak nanti kamu akan dilindas sama yang lain istilahnya gitu. Kebawa ke arus waktu. Iya. Sama arus waktu. Oh gitu. Tapi kalau galak-galak itu udah dari dulu. Ini yang kalau tahu dari zaman dulu ya, gitu ya kan nggak galak sih sebenarnya. Dia nggak galak, cuma suka jutek. Soalnya kan aku anak Elfas, ada beberapa anak Elfas yang ikut teater apa segala macam akhirnya terus ada gitu kayak, ih gua sama Kari Tulang dia galak banget, gua takut gua udah merinding kalau main dia ngajak. Ya jadi gini, kalau gue biasanya kalau latihan sekali salah gue ingetin. Iya. 2 kali gue tegur, 3 kali berarti kan dia nggak fokus. Iya betul. Nah mulai Udah itu latihan agak juga. Tanduk langsung ya saya. langsung, karena masalahnya waktu kan nggak lama. Dan bukan cuma dia yang diurusin. Iya, kita nih kerja teamwork gitu, jadi otomatis lu kalau misalnya lo nggak bisa ya lo harus kejar dong gitu. Iya, Karena aku bilang semua orang bisa berenang, semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa naik sepeda. Hanya mungkin yang begitu lahir OE-nya udah vibranya udah bener. Ada yang begitu lahir OE-nya belum bener tapi dia belajar teknik. Kan kita ada belajar teknik, vocalizing dan sebagainya. Belajar ketepatan nada. Nah, mungkin lo harus lebih tekun belajar itu dibandingin dia yang punya nyanyi merdu. Tapi lo bisa kayak dia, cuma lo harus lebih keras gitu. Iya. Nah, kayak orang belajar berenang, ada yang bisa langsung berenang, ada yang mungkin baru ini harus ikut kursus dulu, ikut apa dulu. Proses orang beda-beda. Iya. Nah, itu yang mengajarkan kita bagaimana untuk bisa memanfaatkan talenta gratis dari Tuhan yang dikasih. Betul. Tapi pernah ada yang nangis gak sih kayak? Ada. Banyak itu banyak. Kemarin aja waktu ngajar yang Mas Ivan Gunawan, Miss Mega Bintang, ada satu kontestan sempet nangis karena memang dia nggak fokus, mungkin kecapean ya, karena kan jadwalnya dari pagi, siang, sore gitu begitu di latihan. Tapi ya we have to be professional gitu loh. Kalau Nah ini beda lagi nih berarti. Ini beda nih, kalau tadi kan Avi Iya, ini beauty pageant. Beauty pageant, Avi itu bedanya di mana? sebenarnya gini, sama juga beauty pageant itu juga bahwa kita harus punya satu attitude agar kita di atas panggung kelihatan sebagai seorang queen. Ya. Gitu kan. Harus Dan yang queen itu kan bukan hanya cuma cara jalan, tapi bagaimana auranya, attitude-nya, cara senyum, cara ngomong. Dan blocking juga di atas panggung harus kelihatan elegan, harus kita kelihatan profesional dan pintar atau cerdas. Nah, selama latihan ada yang mungkin karena kelelahan, kecapean harus belok ke kanan, dia belok ke kiri. Padahal yang namanya blocking kan paling gampang ya. Iya. Muncul, jalan ke depan, ke tengah, pose kanan kiri udah. Tapi karena memang udah saking gampangnya itu, buat aku gini, kadang-kadang aku pernah juga jadi di catwalk. Iya. Itu saking gampangnya kadang-kadang kita suka blank. Iya. Benar kan? Iya. Tuh, jadi kadang-kadang nah itu Blank tuh yang spot. Karena mungkin meremehkan juga gampang. Itu kesannya juga sih. gitu, tapi begitu kita jalan, kita ngebayang tiba-tiba kena lampu, ada penonton, energi penonton tuh gede tuh kan. Iya. Jadi kan wah gitu kadang-kadang peng gitu kita Adrenalin langsung rush gitu ya. kemana ya, ke kanan atau ke kiri ya? Iya. Gitu. Beda kalau nyanyi kita udah ada nada yang udah kita pelajari, Iya. tapi blocking jalan ke sini ya kan suka blank kan Iya. gitu. Nah, itu yang
Nah kadang-kadang kerasnya aku adalah ketika yang misalnya 19 queen sudah pada bisa, satu queen yang masih lemot ya otomatis dia agak kena teguran. Nah mentalnya dia aja mungkin pada saat itu yang belum terbiasa sistem kayak beda ya daya juang anak dulu sama sekarang ya. Cara ngajar, kalau jalan dulu kan bisa kita ngajar gini-gini mereka mau berubah. Kalau sekarang kadang-kadang suka dengar cerita begitu bisa ditegur keras ngadu ke orang tuanya, kadang-kadang kayak gitu. Nah tapi aku mau ngajarin you have to be professional in any kind of keputusan yang kamu mau ambil. Gitu, kamu mau jadi penyanyi, kita mau jadi model, ya kita juga pernah kena marah Mas Dodi dong. Bukan Mas Dodi aja, Rudi Wawor, Dodi Haika temenan. Proses itu. Gue juga sih nih. Iya begitu akhirnya begitu kita udah sering dipakai, kita begitu datang ke satu tempat pekerjaan kita udah siap dong. Ada blocking kita catat, ada apa kita inget gitu. Iya, benar. Nah makanya laris manis Diana. Iya, oh gitu jadi nangis deh. Tapi ya buat gue gini, dia sempat masuk 10 besar juga jadi ya istilahnya. Oh nggak apa-apa, gue marah-marahin tuh kan lu masuk kan. Dan kebanyakan even di Gadis Sampul, apalagi Gadis Sampul ya mereka belum pernah ikut beauty contest gitu kan. Itu banyak anak-anak yang masih umur 13-14 tuh yang sempat yang kayak nangis, kayak aku marahin aku apa. Tapi biasanya kena marah sama aku tuh pasti dia kalau nggak juara 3, juara 2. Iya. Tapi ada nggak sih yang kayak dulu tuh kayak disuruh dia marahin terus udah gitu kerjanya nangis kayak urung-urungan terus udah lama gitu malah thank you. Drama gitu. Oh, Iya. Jadi kalau nggak sama Ye, gue nggak bakal bisa sekarang ini gitu, ada nggak? Banyak sih yang pada akhirnya ngomong begitu. Dari Gadis Sampul, dari anak Afi juga dia bilang, Mas, aku ingat banget sama Mas Hari pada saat itu kayak gitu. Ternyata memang benar begitu kita ngejalanin, terjadilah kejadian itu gitu. Terus kayak di Gadis Sampul juga ada yang suka DM aku, ada yang suka bilang, Mas, thank you ya on behalf of teman-teman Gadis Sampul. Kita merasa terbantu dan merasa bahagia bahwa Mas Hari ada di situ menjadi part of perjalanan kita, proses kita gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak tahu how to be a professional di bidang kita. Berarti nggak cuma ngajarin nari, blocking, ngajarin profesionalisme juga kali. Iya sebenarnya gitu ya. Aku lebih ngajarin banyak hal akhirnya. Walaupun pada awalnya hire-nya sebagai koreografer. Tapi begitu aku ngeliat datangnya nggak on time, ininya nggak on time, gue harus ajarin, harus ngasih tahu, nih harus ngingetin. Bagian disiplin, bagiannya kita salah satu cara menghargai diri kita sendiri. Bener, bukan hanya itu, menghargai diri sendiri, menghargai talenta yang dikasih Tuhan secara gratis dan menghargai kepercayaan orang yang udah memberikan pada kita, gitu, apresiasi. Betul. Makanya long lasting kan? Gitu. Terus Ri, sekarang dia kegiatannya lagi apa nih? Ada beberapa kegiatan, ada rencananya mau ada kayak bantuin jadi kayak kreatif director untuk konser. Ada satu penyanyi, kemudian juga ada nanti nih di Bali mau ada kayak mermaid show di Bali Safari and Marine Park. Kita dulu udah sempat kita bikin tapi karena pandemi akhirnya postpone. Nah ini kita mulai bergerak lagi. Terus mermaid itu jadi blocking, mermaid ada blockingnya juga? Ada dry stage yang ada juga di dalam akuarium gitu. Oh iya benar. Itu lebih susah lagi berarti ya? Ya. Di air gitu biasanya, di darat. Ya, jadi kita harus mengolah bagaimana tontonan ini. Aku udah sempatnya bikin yang di Neo Soho. Udah pernah bantuin itu, udah ada. Nah ini skalanya dibikin mau lebih besar lagi gitu. Itu pakai artisnya yang benar-benar bisa ini ya? Yang memang kan sekarang udah banyak nih sekolah. Kalau dulu kan memang jarang ya. Kalau sekarang ini ada banyak free diver yang istilahnya mereka udah belajar jadi mermaid, itu juga ada sekolahnya malah untuk belajar jadi mermaid. Aku pernah lihat tuh videonya bisa tahan berapa lama loh dia di dalam. Jadi ada yang cuma pertama tahan 1 menit, 2 menit, malah sekarang udah ada yang tahan 5 menit. Oh iya tuh. Kontrol emosi, kontrol kayak gitu kan bergerak sendiri kan pakai tenaga tuh kan. Nah ini enggak, mereka udah tahu bagaimana mengontrol itunya. Terus buka mulut gini. Iya. Iya kan airnya kok. Padahal airnya kan air asin. Dan terus mereka pedih kan kalau buka gitu. Tapi udah. Ya harus terbiasa.
Terus nanti ngajarinnya dari dalam Oh enggak, air, jadi enggak gini, kan? enggak, jadi kan kadang-kadang bisa gini, mereka udah punya jurus tersendiri, malah kadang-kadang pelatih yang di mermaidnya udah ada, aku tinggal ngebalance ngatur bagaimana supaya jadi satu Kirain tontonan. di bawah air juga. Itu Terus nanya marah-marah orang. kayak kelop gitu. Langsung dimakan hiu. Ngomel-ngomel, apaan sih ini kata hiunya. Aku mau nanya deh, ada nggak sih artis yang nggak usah sebut nama gitu, yang dulu susah banget sih lo diajarin lemot gitu? Banyak apa enggak? Ada ya. Tapi sekarang gini, maksudnya gimana nih? Kalau artis kan, kalau as a profesional, gue nggak mungkin marahin dia dong. Gue harus mencari cara bagaimana pinter-pinternya gue untuk bisa menerapkan apa yang harus diturunin gitu. Oh, oke. Tapi setahu gue sih penyanyi-penyanyi ini ya, kalau udah kayak gitu sih mereka ya profesional, mencoba mengejar ketinggalan gitu. Nah, kalau di pertunjukan kadang-kadang aku bikin musical ya, banyak yang mereka basicnya dari penyanyi gitu ya. Kalau misalnya ada salah kena apa ya pasti kena tegur juga gitu. Dan mereka tahu ditegur itu bukan istilahnya karena mau diomelin gitu, tapi kita dikasih tahu untuk bagaimana bisa menyikapi itu dengan baik gitu. Oke. Ini bidang-bidang pekerjaan kayak gini tuh nggak banyak loh yang. Nah itu dia tuh, aku juga ngerasanya gitu ya. Ya, Gitu. nggak banyak loh yang maksudnya kesana kesini. Oh. Beruntungnya aku adalah aku punya kepekaan ya kali ya, Yeah. untuk bisa memahami itu gitu. Yeah. Itu juga sebenarnya karena learning by doing, dan ya it's a blessing buat aku sebenarnya sih. Dan aku yakin banyak juga teman-teman juga punya kemampuan kok, kayak kamu juga belajar di Elva, bahwa kamu juga pasti punya kemampuan jadi seorang entertainer yang bisa tampil dalam sebuah musical dan sebuah apa, cuma hanya mungkin jalannya belum ke situ gitu. Nah kayak dia nih juga dari modeling tiba-tiba langsung menjadi seorang lip sync nyanyi, kemudian masuk ke acting. Nah itu kan sebenarnya memang satu kesempatan yang nggak semua orang bisa dapat, tapi kita memanfaatkan itu dengan baik. Iya, Kan kita gitu. menjalaninya Iya. dan melakoninya dengan serius. Iya, Benar. Terus memaknai hidup dia gimana sekarang ini? Kalau gini, kalau hidup aku gini sekarang kan sedihnya adalah mama papa udah nggak ada, terus kakakku satu-satu juga udah nggak ada. Oh gitu. Jadi udah Ini istilahnya berdua bersaudara sebatang kara. Tapi ya buat aku itu semua jadi blessing ya, tetap bahwa kita harus mensyukuri, menjalani, dan tetap memaknai hidup ini menjadi sesuatu yang memang tugas kita dari Tuhan adalah untuk membuka banyak gerbang kepada orang-orang atau menginspirasi gitu. Sama sebenarnya kayak kita ngobrol ini, aku yakin pasti mungkin pendengar atau penontonnya juga melihat, mungkin mereka bisa terketuk hatinya, terinspirasi ingin melakukan sesuatu, ingin mau berjuang gitu. Nah, tugas aku adalah sekarang begitu jadinya. Oke. Inspirasi ya. Iya, Inspirasi. Tapi kerjaan kayak Kari Tulang ini nggak ada pensiunnya ya untungnya, jadi kayak Alhamdulillah. Enggak dong. makin Justru- kesini makin keasah gitu cara ngajar. makin ketemu banyak lagi banyak. Tapi lagi. sekarang gini, sekarang udah banyak sekali kayak aku ngeliat ya, terutama untuk teater musical udah ada sekolah-sekolah. Iya. Udah ada Komunitasnya juga, JPA. udah ada. Nah itu buat aku sebenarnya satu perkembangan yang baru. Kalau di tahun dulu tuh di 2010 aku bikin juga belum banyak. Jadi ketika aku merekrut untuk waktu itu aku bikin Gita Cinta di Musical, ngerekrut mereka yang kebanyakan belum pernah punya pengalaman atau nol di bidang dunia drama musikal. Otomatis aku ngajarin mereka soal koreografi, ngajarin mereka soal acting, terus mereka juga nyanyi sebagai penyanyi sama nyanyi musical juga beda gitu. Jadi ya itu 3 bulan, 4 bulan, malah 5 bulan proses belajar untuk satu pertunjukan yang hanya 3-4 kali gitu. Sampai 5 bulan gitu. Iya. Jadi ya itu aku bilang bisa karena terbiasa. Jadi emang harus Harus proses ya. dibiasakan. Karena 2 jam itu kan kita harus nyanyi nggak putus, harus stay in character, harus koreografi kita ingat, dialog kita ingat. Dialognya kadang-kadang juga harus libretto, harus ngikutin nada gitu. Nah itu kita harus bener stay fokus, Dan nggak bisa improvisasi juga ya. nggak bisa gitu. Tapi menurut Ye, kan zaman udah bergeser nih. Menurut Ye, segi memberikan pelajaran atau masukan buat anak-anak muda ini ada pergeseran nggak? Artinya dulu sama sekarang beda. Jadi gini, kalau dulu itu sebenarnya
jadi gini, teknologi yang sekarang itu sangat memudahkan. Iya. Kita bisa mendapatkan banyak sekali. Kita nonton musical di luar negeri aja tinggal nonton di YouTube Iya. kalau kita nggak bisa berangkat gitu. Malah kadang-kadang ada banyak pelajar orang bisa main gitar tanpa harus belajar sama guru, dia tinggal nonton di YouTube gitu. Nah tapi menurut aku daya juangnya beda. Iya, Gitu, daya juangnya beda. Jadi kalau dulu kita kan nyari sendiri nih, kita kayak gimana ya? Ya aku bilang gitu, halu-halu kreatif sendiri gitu. Nonton Michael Jackson lah pada zamannya dulu, nyawa-nyawa video kan, kita nggak ada YouTube gitu. Tapi kemudian musical aku nggak tahu caranya gimana ya. Ya, oh kayaknya gini. Ya daya juang kalau menurut aku sih yang kalau dulu sama sekarang yang berbeda. Karena teknologi sekarang udah begitu mudahnya dan kesempatan udah begitu banyak. Sekarang semua serba dimudahkan. Iya. Kalau dulu kita harus nyari atau Benar. kita terjun langsung atau kita mengalami dulu, baru bisa dapat sesuatu. Benar. Sama kayak misalnya kita syuting film pun juga, kalau dari pengalaman aku, teman-teman aktor zaman dulu lebih on time, lebih stay in character dibandingin yang misalnya yang muda-muda gitu. Tapi pas produksi aku nggak sih. Jemputan. Untuknya pas produksi aku pas ada jemputan, jadi selalu on time. Enggak, tapi sebenarnya ya itu kalau kita ngomong on time kayak tadi kita ngomong bentuk satu apresiasi terhadap diri kita sendiri, apresiasi terhadap talenta yang sudah diberikan Tuhan secara gratis, apresiasi dengan pekerjaan dan kepercayaan orang yang udah kasih ke kita kayak kita gitu. Dan itu bisa long lasting Kak nantinya insya Allah gitu ya dengan kemampuan yang kita berikan. Jadi perbedaannya cuma di daya juang ya. Kalau aku lihat gitu. Karena memang sekarang serba dimudahkan. Iya. Sekarang sebenarnya kembali lagi ke manusianya sendiri, gimana dia memanfaatkan situasi Kesempatan itu. Iya. Ih Cuca ya. Ada rencana lagi nih, ada yang ya selain mermaid itu pasti ada lagi dong. Ada, cuma kalau diceritain sekarang kan karena masih belum fix ya. Kadang-kadang nggak enak juga mau diceritain. Pasti ada rencana-rencana lain. Pasti ada lah. Apalagi sekarang siapa yang nggak tahu hari tulang wah. Nah, ya, maksudnya gini, pandemi udah selesai. Nah, semua orang banyak yang pada akhirnya dulu tertahan 3 tahun, sekarang tuh mulai bikin ini, bikin itu, bikin segala macam. Dan itu menarik gitu, apalagi dunia hiburan nggak bisa berhenti kan. Dan sekarang kembali menggeliat lagi semua. Iya, udah nggak menggeliat, membuncah. Membuncah, meletup. Oke deh, thank you banget Thank you so much. Terima kasih Yes. waktunya, kesempatannya, semoga bermanfaat. Iya benar. Sehat selalu, sukses terus. Amin. Oke. Terima kasih juga untuk Triwise Monkey yang udah menyediakan tempat buat kita di sini minum-minum dan makan ya. Dan jangan lupa di subscribe YouTube kita, di Kompas, di komen, di like, dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar kalian selalu terupdate bersama kita semua. Dan aku Debbie Sartian. aku Emansipasi dan Ariana Tulangino. sampai jumpa. Debbie dan Elman bergol.